Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya Yohanes senang bisa berjumpa lagi dengan saudara pada hari ini. Secara khusus dalam program Figur, ya, dalam program ini disajikan tentang siapakah Yesus yang sebenarnya, tentang pribadinya, tentang caranya dia menghadapi sebuah persoalan, cara dia memberikan nasihat, cara dia berpikir, dan bagaimana dia menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Jadi melalui program ini kita akan kupas sedikit demi sedikit tentang pribadi Yesus, dengan harapan bahwa saudara yang mendengarkan akan hari makin hari semakin mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya percaya kepada dia, tetapi mengenal dia lebih dalam lagi. Dan kita mencontoh apa yang sudah dia lakukan semasa dia ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi acuan bagi kita bertindak pada masa kini. Kiranya program ini akan memberkati saudara, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang anak menunjukkan sebuah gambar yang dibuatnya, gambar yang sedang dibuatnya kepada ibunya, nampak bahwa ibu ini tidak terlalu tertarik. Ya, dia biasa saja. Oh, begitu. Biasanya kan ke seorang ibu, wah bagus gambarmu. Walaupun dia coret-coret, dia bilang bagus sekali gambarmu. Padahal gambarnya cuma coret-coret. Tetapi ibu ini rupanya tidak terlalu tertarik ya. Karena rupanya ibu ini seorang yang selalu berharap yang bagus, the best dari anaknya. Tetapi ketika anaknya cuman membuat gambaran, lukisan begitu, dia cuma lihat sekilas, langsung dia mungkin hanya pandang begini, dia bilang, oh ya bagus gitu. Dia nggak terlalu tertarik. Tetapi anaknya terus minta ibunya untuk melihat apa yang digambarnya. Kemudian ibunya dengan sedikit ogah-ogahan ya, kemudian mengambil gambar itu dan diperhatikan, dilihat. Betapa dia kaget, saudara. Dia kaget karena di pojok itu ada tulisan. Tulisan itu, saudara, rupanya anak ini baru belajar menulis begitu, tapi sudah bisa dibaca tulisannya. Tulisannya apa? Aku sayang ibu. Wah, rupanya dia nggak melihat yang ini yang lebih besar sebenarnya, yang menunjukkan bagaimana hati daripada anak ini kepada ibunya. Tetapi dia hanya melihat karya yang bagi ibunya biasa saja. Sehingga ibu ini awalnya dia tidak terlalu perhatian, tapi lama-lama dia akhirnya digugah hatinya ketika membaca tulisan yang ditulis oleh anak ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sering demikian, saudara. Kita kadang-kadang melihat hal-hal yang sebenarnya dalam pandangan kita nggak terlalu berarti. Ya. Dan kita tidak mampu melihat yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan atau yang kita lihat. Atau sebaliknya, saudara, kita memperhatikan hal-hal yang sebenarnya menurut kita luar biasa. Tapi bagi Tuhan itu biasa saja. Ya biasa saja, kamu jangan pikir yang itu. Karena ada yang lebih besar lagi yang perlu kamu pikirkan, yang perlu kamu lihat, yang menjadi pondasi, menjadi dasar kamu bertumbuh secara iman. Nah, rupanya pengalaman ini terjadi juga, saudara, pada murid-murid, saudara. Nah, mari kita perhatikan, membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10. Ya, kitab Lukas pasal 10, ayat yang pertama sampai 24. Ya, Lukas pasal 10 ayat pertama sampai 24. Tapi kita tidak membaca semuanya di sini ya, tidak membaca semuanya, tapi kita membaca satu bagian saja di dalam ayat 17 ya, 17 sampai dengan 20. Ini satu rangkaian ya. Jadi ayat 1 kemudian sampai ayat yang ke-12 itu bicara mengenai bagaimana Yesus mengutus para murid ya berdua mereka jalan ke kota-kota. Karena pada saat itu sebelum Yesus mengunjungi kota-kota itu dia utus dulu murid-murid. Ya ini strategi ya. Wah luar biasa. Dia utus orang duluan ke sana mempersiapkan semuanya, datang lebih awal. Kemudian dia datang ke sana ke kota itu. Jadi ini strategi manajemennya baik sekali. Jadi kalau kita mau belajar manajemen, belajar juga dari Yesus. Jadi nggak ujuk-ujuk datang, tapi dia membuat utusan, kemudian setiap kota datang, kemudian baru dia datang. Jadi ini satu strategi juga yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kita tidak melihat itu. Kita melihat satu bagian yang lain yang dilakukan oleh para murid. Ayat 17 saya baca. Kemudian ke-70
murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian," maksudnya sekalipun kamu sudah diberi kuasa untuk mengalahkan setan, untuk mengusir penyakit, untuk menghadapi semua bahaya, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu, setan-setan itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wah, ini saudara. Jadi kita akan bicara mengenai lihatlah yang lebih utama. Pandanglah yang lebih utama. Jadi rupanya para murid pada saat itu ketika diutus oleh Yesus, pergi ke desa-desa, pergi ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan oleh Yesus, untuk datang memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan dan sebagainya, karena mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa oleh Tuhan, sehingga mereka memiliki kuasa. Mereka kembali memberikan report, atau memberikan laporan. Tuhan, dia gembira sekali, wah luar biasa. Mungkin mereka lompat-lompat, mereka senang, mereka berjingkrak-jingkrak, wajah mereka sumringah begitu ya, senang sekali. Walaupun mereka mengalami begitu banyak kecapean, kelelahan, mungkin tantangan, tetapi nggak dirasakan karena melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Orang sakit disembuhkan. Bahkan ditulis ini, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi ketika digunakan nama Yesus, setan gemetar, takluk, tunduk. Nah rupanya pengalaman-pengalaman ini membuat para murid bergembira. Sangat senang. Ya pertanyaannya sekarang siapa yang gak senang? Bahkan sekarang kan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia mengusir setan, diberikan karunia menyembuhkan penyakit dan sebagainya, dia akan sangat gembira, dia akan sangat senang, bahkan dia bisa membangga-banggakan kepada jemaatnya. Dia bersaksi, pada waktu itu saya ke sana, orang sakit, orang lumpuh, dia berjalan, dia saksikan. Ya, dia saksikan sama dengan para murid juga, setan-setan takluk kepada kami. Ya, sebenarnya bukan kepada dia, takluknya kepada Yesus. Ya, bukan kepada para murid. Karena dia menggunakan nama Yesus, artinya takluk kepada Yesus. Tetapi dia katakan takluk kepada kami. Artinya ada apa? Ada sedikit, agak kesombongan sedikit lah begitu. Tapi ya Yesus tidak menegur mereka, tidak mereka diingatkan, jangan begitu. Ya. Tetapi Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Apa nasihatnya di sini? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dia memberikan peringatan apa? Kamu taklukkan semua itu setan-setan, kamu menyembuhkan orang sakit itu karena aku yang memberikan kuasa kepada kamu, bukan karena kekuatan kamu. Kalau tadi dikatakan, setan juga takluk kepada kami. Sebenarnya dia koreksi, aku sudah memberikan kuasa kepada kamu. Sehingga kamu bisa bekerja, kamu bisa melayani dengan penuh kuasa, itu bukan karena kamu, tetapi karena aku yang memberikan kuasa kepadamu. Ya, itu Yesus mengajar kepada mereka demikian. Tetapi dia bilang, namun demikian, walaupun demikian, sudahlah. Ya, kamu syukuri setan takluk kepada kamu. Namun demikian, dibilang di sini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah ini yang utama. Yesus mengajar kepada kita, mengajar kepada para murid bahwa jangan bersukacita karena kamu mampu membuat mujizat-mujizat. Jangan bersukacita karena ketika kamu khotbah orang bertobat dengan luar biasa, banyak orang yang bertobat. Jangan bersukacita karena itu. Nggak salah bersukacita, tapi Tuhan bilang jangan karena itu bergembiranya. Tapi bergembiralah karena yang utama apa? Namamu sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Karena sudah namamu terdaftar dalam kerajaan surga, semua hak yang harus kamu terima, kuasa itu diberikan kepada kamu karena namamu sudah terdaftar dalam kerajaan surga itulah. Tapi kalau belum terdaftar, ya nggak mungkin kamu diberikan kuasa untuk melakukan semuanya itu. Itu syukuri. Itu yang lebih utama dari semua hal-hal yang spektakuler itu. Nah ini pengajaran yang Tuhan berikan kepada para murid. Dan pengajaran ini juga menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Bagi saudara yang melayani, ya,
bagi saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, ketika saudara melayani dan banyak orang yang percaya, banyak orang yang diubahkan, setan-setan kebirit-birit ya, saudara diberi wibawa surgawi, jangan bergembira karena itu dan jangan menjadi sombong, Tuhan bilang. Tapi bergembiralah lebih utama lagi apa? Karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu lebih dari semuanya. Apa gunanya kamu bisa melakukan semuanya itu tetapi kamu tidak tercatat namamu dalam kerajaan sorga? Karena setan-setan juga bisa melakukan semuanya itu. Ya, setan juga bisa membuat perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat. Ya, tetapi yang lebih utama lagi apa? Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang lebih utama. Karena itu yang berdampak kekal dari sekedar apa yang kita kerjakan di tengah dunia ini. Sehingga kita diajar, kita diingatkan oleh Tuhan untuk apa? Melihat yang lebih utama dari sekedar pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pada saat ini. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan saat ini kita sukses, syukuri. Tetapi jangan bergembira berlebihan karena gara-gara itu sehingga kita melupakan yang lebih utama. Yang lebih utama apa? Bahwa nama kita sudah tercatat dalam kerajaan sorga. Jadi kita di Alkitab mengajar kita sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Itulah yang disyukuri, yang membuat kita gembira. Bukan karena hal-hal yang lainnya, saudara. Ini pengajaran Yesus. Ya, Yesus mengajar demikian kepada para murid dan dia juga mengajar kepada kita pada hari ini. Supaya mata kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada hal yang lebih utama. Apa itu? Bahwa nama kita tercatat, terdaftar dalam kerajaan sorga. Dan itu menjadi jaminan bagi kita untuk kita bersukacita, bergembira di tengah-tengah dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena apa? Karena nama saudara, jika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, nama saudara tercatat dalam kerajaan sorga. Itu hal yang mengembirakan, yang membuat kita bersukacita. Kiranya apa yang diajar oleh Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk melihat hal yang lebih utama lagi dari sekedar hal-hal di dunia ini yang sifatnya semua sementara. Kiranya Tuhan berkati kita. Jika saudara ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi, ingin mengenal pribadinya lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.